Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua sahabat Delima, dimanapun Anda berada. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 7 September 2023. Diambil dari kitab Yehezkiel, pasal yang ke-36, ayat yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bila ada seseorang yang memberikan atau menjanjikan hal yang menguntungkan bagi diri kita, tentu kita pasti akan merasa senang dengan harapan apa yang sudah dia berikan itu dapat melakukan perubahan atau kesejahteraan baru bagi diri kita. Apalagi bila Tuhan yang mengatakan akan memberikan rohnya kepada kita, dan itu diam di dalam batin kita, artinya roh itu tidak beranjak dari diri kita. Maka kitalah yang merasakan bagaimana luar biasanya. Roh yang sebelumnya diam di dalam diri kita adalah roh kejahatan, roh kecemburuan, kemunafikan, keberdustaan, dan kenajisan dan yang lainnya akan dipulihkan Allah melalui roh yang ada dalam diri Allah. Roh yang memberontak terhadap roh Allah akan menjadi penurut dan taat, dan apa yang dikerjakan adalah semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kita sudah tidak lagi memusatkan hidup kita kepada kemampuan diri sendiri, melainkan kita akan tunduk kepada perintah dan kuasa Allah. Maka apa yang harus kita lakukan agar roh Tuhan senantiasa ada dalam diri kita masing-masing? Terimalah pembaharuan hidup dari Allah. Jangan bertahan dengan kebiasaan berbuat dosa yang mendukakan hati Allah. Seperti perikop kita hari ini, sekalipun orang Israel mendukakan hati Allah, ketika orang Israel mencemarkan nama Allah, maka Allah menghukum mereka dan memberikan mereka suatu keputusan agar mereka berbalik kepada Allah. Namun Allah melihat semua itu dan memulihkan kembali namanya ketika ada bangsa-bangsa lain mencemooh tentang karya Allah dalam hidup mereka. Maka Allah bermurah hati memulihkan keadaan mereka, memberikan berkat-Nya lagi dan lagi, bahkan hati yang baru, hati dan roh yang terus berada di bawah kendali Tuhan. Itu akan menuntun kita, menuntun perhatian atau sikap empati dan simpati kita terhadap orang lain. Sikap lemah lembut dan dipulihkan oleh kasih akan lahir di dalam kehidupan diri kita. Inilah yang memampukan kita hidup menurut ketetapan Allah. Maka kita diingatkan, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Mari tinggalkan kehidupan kita yang lama. Biarlah kuasa Roh Kudus Allah, hukum Tuhan dan aturannya itu selalu yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Allah. Amin.